ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut walaqad ataina Dawuda minna fadla. Bapak, kita perlu tahu kisah Nabi Daud. Nabi Daud itu pemuda biasa. Hmm. Pada saat sekelompok orang yang disebut Al-Mala' atau kalangan elit dari Bani Israel merasakan apa ya, bukan bosan ya, kita hidup kok gini-gini aja. Kita ngadep kepada Nabi yuk, minta dikasih raja yang bisa ngajak kita melawan gini-gini aja. Karena kan di situ waktu itu rezim Jalut yang sangat luar biasa ya. Lalu ditunjuklah raja. Tapi raja ini penunjukannya oleh Allah tidak seperti ekspektasi orang-orang itu. Karena orang-orang Bani Israel yang tadi itu adalah bahasa sekarang mungkin orang pemegang modal. Mereka maunya di antara mereka yang ditunjuk. Ternyata Allah tidak. Allah tunjuk Tolut sebagai raja. Protes mereka. Loh, Tolut kok jadi raja? Dia kan orang biasa. Singkat cerita ditaatilah keputusan itu. Lalu Tolut membentuk pasukannya apa? Ya, memobilisasi masanya apa? Menjadi pasukan, ada militerisasi di situ, tetapi kemudian tidak maksimal. Kenapa? Karena yang dihadapi itu Jalut. Yang mau masuk itu hanya orang yang mau menyerahkan nyawa lah ibaratnya. Ngelawan kok Jalut. Ngelawan ke orang yang mitosnya sekali nebas 100 orang mati. Yang kalau dia marah, oh habislah, nggak akan dimaafkan. Kejam lah istilahnya. Maka terjadilah sesuatu yang sampai di situ belum muncul tuh kisah Nabi Daud itu. Baru setelah pada saat Mubarozah. Mubarozah itu kalau zaman dulu orang mau perang besar itu didahului dengan perang satu lawan satu. Man yubarizuni kata Jalut. Ayo siapa yang mau lawan saya? Gimana ada orang berani ngelawan Jalut? Mitosnya demikian menakutkan. Tentu tidak ada. Tiba-tiba kalau bahasa kita kucuk-kucuk keluar tuh anak kecil. Ya, bayangannya coba. Ini pentingnya visualisasi. Kita bayangin kayak apa? Ada orang terkenal hebat, sombong, kuat, superior sekali. Kemudian ada orang datang kecil-kecil, anak kecil, cukup. Kira-kira apa di mata kita yang lihat saat itu hadir? Aduh, ini nyerai nyawa, ibaratnya gitu ya. Ya, maka apa yang terjadi? Nabi Daud ini tidak membawa pedang, tidak membawa apapun. Dan Nabi Daud ini dididik oleh Allah. Ya, kalau mau di sirahnya dipelajari lebih bagus lagi, karena kita tidak dikasih tahu proses sebelumnya. Kita langsung dikasih tahu di situ bahwa Nabi Daud itu percaya yang dipegangnya ini hanya alat. Sesungguhnya yang meruntuhkan kezaliman itu Allah. Maka mulailah dia mengayun dan kemudian melempar Jalut, dan sekali lempar itulah Jalut kemudian terkapar dan mati. Itu kalau dipelajari di akhir juz 2 itu persis, Bapak lihat itu satu lembar, dua halaman bolak-balik, nanti silakan dibaca, direnungi, itu dahsyat sekali. Orang lain udah putus asa, nggak mungkin kita ngelawan orang sedolim itu. Ya, ibarat dari ini semua dipegang sama dia, duit punya, rekayasa politik semua punya. Kayaknya kita nggak mungkin ngelawan dia. Lalu tiba-tiba ada orang melawan, orang ini ya nyerahin nyawa nih gitu. Tapi dia tahu bahwa yang menghancurkan kezaliman itu Allah. Tugas manusia itu hanya berusaha melawan aja. Kalau menyerah itu dosa. Maka begitu Daud melawan, disitulah Allah Subhanahu wa taala eh, mengkabulkan orang-orang yang dia tahu ini kualitas orangnya. Human dignity-nya itu bukan pada hasilnya tapi pada prosesnya. Sama peristiwa Yusuf, kalau saya sering bercerita ya. Yusuf ketika pintu-pintu ditutup, lah dia tahu kunci itu yang megang Zulaikha atau siapapun nama perempuan itu. Dia tahu dia tidak punya daya di situ. Tapi kalau dia menyerah, dia akan diperbudak oleh keburukan setelahnya. Kan itulah yang membuat kita kadang berempati kepada pelaku kejahatan. Nah, ketika pelaku kejahatan itu kita berempati, kita lupa korbannya.
Nah, maka Nabi Yusuf alaihissalam dia berusaha melawan dan pada saat dia melawan orang yang zalim itu akan takut. Padahal kalau Yusuf berlari harusnya Zulaikha ngapain saya lari orang kunci saya yang pegang. Harusnya kan begitu.